Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak serta Ibu di tempat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami yaitu 7 Quality Tools dalam mata kuliah pengantar teknik industri. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami berasal dari kelompok 2 dengan saya Monica Natalia, NRP 160321014. Rekan-rekan saya Vanessa Fernanda 160321004, Bagas Ilhan 160321070, Daniel Ariano 160321060, Gwendolyn Anna 160321029, Muhammad Zakaria 160321047, dan yang terakhir Christian Budi Haryanto 160317100. Adapun data yang kami buat dalam penerapan 7 Quality Tools ini adalah data yang telah kami buat sendiri, sehingga data dalam jasa ekspedisi ini adalah data yang kami buat. Berikut ini adalah proses map dari jasa ekspedisi. Yang pertama, supplier, bagian gudang. Jadi supplier ini adalah di mana sender atau pengirim menaruh barangnya di perusahaan jasa ekspedisi. Jadi perusahaan ini akan mengumpulkan barang-barang para pengirim sebelum nantinya akan dikirim ke penerimanya atau customer. Kemudian lanjut ke input. Yang menjadi input dari jasa ekspedisi ini adalah barang yang akan dikirimkan. Kemudian lanjut ke proses. Di dalam proses ini terdapat beberapa macam tahap. Yang pertama, pembuatan jadwal pengiriman. Kemudian lanjut ke konfirmasi ketersediaan tracking. Selanjutnya, setting kontainer. Setelah itu akan dilakukan stuffing. Nah, stuffing ini adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam kontainer dengan tenaga manusia atau menggunakan alat mekanis. Dan yang terakhir, pengiriman barang. Nah, kemudian lanjut ke output. Yang menjadi output dari jasa ekspedisi ini adalah barangnya terkirim. Kemudian yang terakhir adalah customer. Customer ini adalah pihak penerima barang atau pihak pemesan barang. Checksheet adalah lembar yang dirancang sederhana, berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data, sehingga pengguna dapat mengumpulkan data dengan mudah, sistematis, dan teratur. Data dalam checksheet, baik berbentuk data kuantitatif maupun kualitatif, dapat dianalisis secara cepat atau menjadi masukan data untuk quality tools yang lain. Informasi dan hasil pengolahan data dalam checksheet ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Tabel berikut merupakan contoh checksheet yang berisi data mengenai keluhan pada jasa ekspedisi, yang memberikan informasi berupa jenis keluhan dan jumlah keluhan dalam tiap harinya selama 1 minggu. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa pada hari Senin terdapat 5 keluhan alamat tujuan salah, 10 keluhan keterlambatan, 7 keluhan barang rusak, 2 keluhan kurir tidak ramah, dan tidak ada keluhan untuk barang hilang, sehingga jumlah pada hari Senin terdapat 24 keluhan. Pada hari Selasa terdapat 4 keluhan alamat tujuan salah, 12 keluhan keterlambatan, 3 keluhan barang rusak, tidak ada keluhan untuk kurir tidak ramah, dan 1 keluhan barang hilang. Sehingga total keluhan pada hari Selasa terdapat 20 keluhan. Kemudian pada hari Rabu terdapat 1 keluhan alamat tujuan salah, 19 keluhan keterlambatan, 9 keluhan barang rusak, tidak ada keluhan untuk kurir tidak ramah, dan juga barang hilang. Sehingga total pada hari Rabu terdapat 29 keluhan. Pada hari Kamis terdapat 2 keluhan alamat tujuan salah, 17 keluhan keterlambatan, 5 keluhan barang rusak, 1 keluhan kurir tidak ramah, dan 1 keluhan barang hilang. Sehingga total keluhan pada hari Kamis terdapat 26 keluhan.
Pada hari Jumat, terdapat 3 keluhan alamat tujuan salah, 14 keluhan keterlambatan, 6 keluhan barang rusak, 2 keluhan kurir tidak ramah, dan tidak ada keluhan untuk barang hilang. Sehingga pada hari Jumat, total keluhan terdapat 25 keluhan. Dan terakhir pada hari Sabtu terdapat 2 keluhan alamat tujuan salah, 9 keluhan keterlambatan, 2 keluhan barang rusak, 1 keluhan kurir tidak ramah, dan 1 keluhan barang hilang. Sehingga total pada hari Sabtu terdapat 15 keluhan. Adapun total keluhan selama 6 hari dari setiap keluhannya, alamat tujuan salah terdapat 17 keluhan selama 6 hari, keterlambatan 81 keluhan selama 6 hari, barang rusak 32 keluhan selama 6 hari, kurir tidak ramah 6 keluhan selama 6 hari, barang hilang 3 keluhan selama 6 hari. Sehingga total semua keluhan selama 6 hari terdapat 139 keluhan. Data dalam checksheet ini dapat dipergunakan dalam membuat quality tools lainnya, sehingga dapat diambil keputusan yang terbaik dalam menangani keluhan-keluhan yang ada pada jasa ekspedisi ini. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Histogram juga merupakan salah satu alat dari 7 alat pengendalian kualitas atau Quality Control 7 Tool. Manfaat dari penggunaan histogram adalah untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya peningkatan proses yang berkesinambungan atau yang biasa disebut continuous process improvement. Berikut ini tabel-tabel histogram dari beberapa keluhan pada jasa ekspedisi yang terjadi dalam satu minggu. Seperti yang kita lihat pada alamat tujuan salah, hari Senin menunjukkan diagram batang tertinggi dan hari Rabu diagram batang terendah. Dan pada tabel keterlambatan, diagram batang tertinggi ditujukan pada hari Rabu dan terendah pada hari Sabtu. Kemudian barang rusak, diagram batang tertinggi ditujukan hari Rabu dan hari terendah pada hari Sabtu. Setelah itu, kurir tidak ramah, kita dapat melihat diagram batang tertinggi dan terendah memiliki angka yang sama, yaitu pada hari Senin, Jumat, dan Kamis, Sabtu. Dan yang terakhir, barang hilang, menunjukkan bahwa kejadian barang hilang sangatlah jarang, dan hal ini terjadi pada hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu dengan jumlah yang sama. Pengertian scatter diagram adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan kolerasi antara pasangan dua macam variabel yang sering diwujudkan sebagai koefisien kolerasi. Fungsi scatter diagram yaitu digunakan untuk menyatakan kolerasi atau hubungan antara satu faktor dengan karakteristik yang atau sebab dan akibat. Jika kedua variabel tersebut berkolerasi, titik-titik koordinat yang jatuh di sepanjang garis atau kurva semakin baik kolerasi. Semakin ketat titik-titik tersebut mendekati garis. Buat scatter diagram, kita hanya perlu melihat dari jumlah permasalahan terbesar, yaitu keterlambatan, dan kami menggunakan hari sebagai pembandingnya. Pada hari Senin terdapat 10 keterlambatan, dan pada hari kedua atau hari Selasa ada sekitar 12 kasus keterlambatan. Di hari Rabu terdapat 19 keterlambatan. Di hari Kamis terdapat 17 keterlambatan. Di hari Jumat terdapat 14 keterlambatan dan di hari Sabtu terdapat 9 keterlambatan. Kesimpulan dari scatter diagram tersebut yaitu hari paling banyak terjadi keterlambatan yaitu di hari ketiga atau di hari Rabu.
dan hari paling sedikit terjadi kasus keterlambatan, yaitu di hari Sabtu. Control chart adalah suatu teknik yang dikenal sebagai metode grafik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistik atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Metode ini dapat membantu perusahaan dalam mengontrol proses produksinya dengan memberikan informasi dalam bentuk grafik. Control chart ini merupakan alat yang paling penting yang digunakan untuk mendeteksi ketika proses dalam keadaan tidak terkendali atau out of control. Control chart ini merupakan gambar sederhana dengan 3 garis, yaitu garis tengah atau center line, garis batas atas atau upper control limit, dan garis batas bawah atau lower control limit. Di sini dalam data sudah saya hitung tentang center line-nya, upper control limit, dan lower control limit-nya. Center line kelompok kami didapatkan data 0,12, upper control limit-nya 0,13, dan lower control limit-nya 0,1. Di dalam control chart juga ada proporsi cacat. Proporsi cacat ini didapat dari jumlah produk cacat dibagi dengan data sampel. Pada hari Senin, jumlah produk cacat adalah 24. Dari mana jumlah produk cacat ini didapat? Jumlah produk cacat ini didapat adalah jumlah dari alamat tujuan salah, ditambah keterlambatan, ditambah barang rusak, ditambah kurir tidak ramah, dan barang hilang. Jadi proporsi cacat pada hari Senin adalah 0,12. Itu dengan data sampel per hari waktu hari Senin itu adalah 200. Pada hari Selasa, proporsi cacatnya 0,1. Pada hari Rabu, proporsi cacatnya 0,145. Pada hari Kamis 0,13. Jumat 0,125. Sabtu 0,075. Di control chart ini kita dapat melihat jika garis kontrolnya ini di atas dari upper control limit, ini merupakan suatu tanda yang baik. Dan jika garisnya ini di bawah lower control limit, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Manfaat dari control chart. Control chart digunakan untuk mengadakan perbaikan kualitas proses, menentukan kemampuan proses, membantu menentukan spesifikasi-spesifikasi yang efektif, menentukan kapan proses dijalankan dan kapan dibuat penyesuaiannya. Di sini dapat dilihat seperti yang saya katakan tadi, jika data kita di bawah dari lower control limit, maka kita harus segera melakukan perbaikan kualitas. Control chart ini digunakan apabila dalam pengukuran ternyata ada kecenderungan hasil pengukurannya semakin naik atau semakin menurun. Control chart ini juga berperan sebagai pengontrol kualitas produk agar sesuai dengan keinginan konsumen atau pelanggan. Fishbone diagram. Diagram sebab akibat atau fishbone adalah bagian dari 7 tools yang digunakan untuk menganalisa penyebab-penyebab dari masalah utama yang terjadi di PT JNE. Pada penelitian ini, masalah yang menjadi pangkal pada fishbone adalah keterlambatan pengiriman barang yang terjadi pada proses ekspedisi JNE. Dari pangkal masalah ini akan dianalisis penyebab-penyebab terjadinya masalah ini dari cabang hingga ke akar, sehingga didapatkan akar permasalahan utama. Berdasarkan pengolahan data yang telah dibuat, keterlambatan pengiriman barang diakibatkan oleh beberapa faktor. Untuk itu, melalui diagram fishbone, akan ditelusuri sebab-sebab dari aspek tersebut. Penyebabnya dikelompokkan menjadi 3 elemen, yaitu man, method, dan environment. Berdasarkan pada hasil fishbone diagram, maka faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengiriman barang pada ekspedisi dapat diketahui. Di sini ada keterlambatan pengiriman barang, man, kesalahan menginfo kepada EMPU, shipping instruction, kurang fokus, over pekerjaan, penandaan rencana staffing. Di method, ada terlambat booking pesawat, terlambat mendapatkan informasi stok harian gudang, kekurangan armada tracking, tidak mengonfirmasi ulang kepada EMPU
untuk ketersediaan tracking. Environment, ada pengap, ruang penuh dengan tumpukan dokumen. Selanjutnya diagram Pareto. Dalam diagram Pareto ini terdapat bagan yang berisikan diagram batang dan juga diagram garis. Diagram batang mengklasifikasikan nilai data dan juga memperlihatkan klasifikasi tersebut. Sedangkan diagram garis mewakili total nilai data kumulatif. Dalam klasifikasi data diurutkan dari ranking terbesar hingga ranking terkecil. Ranking terbesar ini adalah masalah yang terpenting dan harus segera diselesaikan. Tujuan dari diagram Pareto ini adalah memperjelas faktor yang paling penting atau faktor paling besar dari beberapa faktor yang ada. Berdasarkan diagram, terdapat dua warna yang terlihat, yaitu warna biru dan juga warna jingga. Warna biru ini adalah warna diagram batang dan juga warna jingga ini adalah warna diagram garis yang menunjukkan pada persentase kumulatif. Dalam diagram ini dapat kita baca untuk permasalahan keterlambatan terdapat 81 data dengan persentase kumulatif 58%. Barang rusak terdapat 32 data dengan persentase kumulatif 81%. Alamat tujuan salah terdapat 17 data dengan persentase kumulatif 94%. Dan yang keempat ada permasalahan kurir tidak ramah dengan jumlah data 6 dengan persentase kumulatif 98%. Dan yang permasalahan terakhir terdapat barang hilang dengan jumlah data 3 dengan persentase 100%. Penjelasan diagram Pareto ini merupakan penjelasan diagram terakhir sekaligus menutup presentasi kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah pengucapan kata. Atas perhatian Bapak dan Ibu di tempat, kami ucapkan terima kasih.